Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Pak. Baik ya. Baik Pak. Yang penting sehat itu loh. Baik, hari ini kita kuliah daring lagi ya. Ini saya daring dari kampus, maka saya pakai masker ya. Kita masih di bab 3 ya, mata kuliah pengendalian proses. Dan kita sampai bab 3 tentang konsep dasar feedback control. Dan hari ini kita bahas subbab 3.3 control valve, dan lalu dilanjutkan dengan subbab 3.4 feedback controller. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusi, tanya jawab secara lancar ya, lancar, tidak ada gangguan sinyal yang berarti. Nah, ini skema elemen pengendali akhir ya, skema elemen pengendali akhir dalam hal ini adalah control valve. Ya, skema elemen pengendali akhir yang digunakan di sini adalah control valve. Nah, skema ditampilkan secara detail dan sederhana. Secara detail sebagai berikut ya. Jadi output dari controller ya, ini controller output ini ya, itu berupa sinyal elektrik, dalam hal ini arus kan ya, lalu di transdusi, diubah, di convert menjadi sinyal pneumatik. Nah, sinyal pneumatik ini adalah sinyal udara tekan, di mana sinyal udara tekan itu disediakan oleh sistem utilitas. Ya, namun porsinya, persentase sinyal udara tekannya itu ditentukan oleh controller ya. Jadi controller memberikan sinyal output kepada valve, dan valve nanti akan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan atau diputuskan oleh controller. Dalam hal ini persentase bukaan valve-nya ya. Nah, maka kalau Anda lihat di sini, ini sangat tergantung ya, persentase opening valve ini sangat tergantung dari sinyal udara bertekanan. Nah, nanti jenis valve itu akan kita bahas. Pengaruh
persentase atau pengaruh controller output terhadap persentase bukaan opening valve. Itu tergantung dari jenis valve. Ada 2 jenis, valve open dan valve close. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, secara sederhana dari controller ya, controller output ini ditransmisikan sampai ke valve. Lalu valve ini akan melakukan aksi untuk menambah persentase opening valve ya, menambah atau mengurangi. Nah, mari kita pahami dulu tentang aksi kontrol valve yang ada ya, aksi kontrol valve. Nah, aksi kontrol valve atau kontrol valve action itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting dalam sistem pengendalian proses otomatis. Karena hal ini berkaitan dengan safety ya. Berkaitan dengan safety atau keselamatan. Gitu ya. Nah, aksi kontrol valve ini ada 2, valve open dan valve close. Ya, valve open dan valve close. Nah, sekarang mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan fail. Fail atau gagal. Nah, yang dimaksudkan fail atau gagal itu adalah jika tidak ada pasokan energi atau udara bertekanan ya. Nah, jadi pada kondisi tertentu ya, sistem utilitas itu mengalami masalah ya, trouble, sehingga tidak mampu menyediakan udara tekan ya saat sistem pengendalian proses otomatis itu memerlukan udara tekan ya, tapi utilitasnya masalah sehingga tidak mampu mensuplai udara tekan. Itulah yang disebut gagal atau fail. Paham dulu ya, dapat ya. Bila mana kondisi gagal itu terjadi? Jika valve tidak menerima pasokan atau tidak ada pasokan udara bertekanan. Nah, sekarang jika tidak ada pasokan udara bertekanan ke valve, dari kajian safety, dari pertimbangan safety atau dari pertimbangan keselamatan,
itu amannya valve-nya itu amannya membuka apa menutup. Ya, jika dari pertimbangan safety ketika terjadi kegagalan pasokan energi, pasokan udara tekan nggak ada, maka amannya nutup ya, kita pilih fail close. Ya, fail close. Nah, jika pada kondisi tidak ada udara tekan atau tidak ada suplai udara tekan masuk ke valve atau yang kita sebut gagal tadi, amannya valve-nya terbuka ya berarti fail open. Gitu ya. Oke, mari kita lihat jika kondisi gagal. Ya, mari kita lihat jika kondisi gagal, amannya nutup, berarti fail close. Ya, fail close. Maka ketika kondisi normal, ya ini fail, ya gagal. Ini fail. Nah, ketika kondisi normal, berarti udara bertekanan itu ada disuplai ke valve, ya, digunakan untuk open. Gitu ya, digunakan untuk open. Maka ketika udara bertekanannya tinggi, berarti persen opening valve-nya juga tinggi. Maka gain-nya positif. Oke, kita lihat yang kedua, fail open. Artinya kalau tidak ada udara tekan, valve-nya terbuka. Gitu ya. Valve-nya terbuka. Nah, sekarang kalau kondisi normal, berarti udara tekan itu digunakan untuk close, ya enggak? Artinya apa? Semakin Anda beri udara tekan, maka persen opening valve-nya malah semakin turun. Jadi semakin Anda beri udara tekan, malah semakin nutup gitu loh. Nah, ini gain-nya negatif. Nah, mungkin bisa kita pahami lebih lanjut dari skema ini. Skema pneumatic valve ya. Skema pneumatic valve. Bisa terlihat? Testing. Dian Basuki, bisa lihat? Iya, Pak, bisa terlihat. Oke, Dian. Sekarang Anda lihat ini ya, Dian ya. Testing. Testing, Dian, di speakernya ya. Di unmute saja ya. Oke, Pak. Nah, ini ya Dian ya, lihat ya Dian. Yang fail open, air to close. Berarti fail, gagal buka, ya gagal buka, fail open,
air to close kan ya. Nah, sekarang kalau normal berarti jika normal ya, udara bertekanan digunakan untuk close. Ya kan? Untuk menutup. Anda lihat skema ini. Ya, saya pakai stabilo kuning ya. Dian Basuki nih. Anda lihat nih. Ini gate ya. Dan ini pegas. Ya. Maka cairan itu dari sini. Ya kan? Nah, terus masuk ke sini, bisa menerobos ya. Gate itu sehingga ke sana. Nah, sekarang kalau tidak ada udara tekan berarti fail ya. Fail. Anda lihat, kalau udara tekan ini nggak ada, fail, gagal. Ini pegasnya terangkat ke atas ya? Iya enggak, Dian? Iya, Pak. Nah, ini Iya. terangkat ke atas atau gini kan, Dian? Kalau terangkat ke atas, ini ke atas juga. Ya kan? Iya, sepertinya, Pak. Ini yakin nih, enggak sepertinya, yakin. Karena ini tangkainya satu tangkai, satu shaft gitu ya. Kalau terangkat ke atas ini open atau close? Open, Pak. Fail open. Inilah fail open. Ya. Jadi ketika terjadi kegagalan pasokan udara tekan, mungkin karena utilitasnya sedang trouble, maka dari kajian pertimbangan keselamatan, safety, valve-nya terbuka. Inilah fail open. Paham ya, Dian? Iya, paham, Pak. Oke, paham. Lanjut ke Tania. Tania Rona. Tes Tania. Iya, Pak. Nah, Tania. Sekarang Anda lihat ini Tania ya. Iya, Pak. Kalau sekarang ini saya buat warna biru. Warna biru ya. Sekarang kalau kondisi normal berarti ada suplai udara tekan, ya enggak? Ada suplai udara tekan. Nah, ini saya hapus dulu yang ini saya hapus dulu. Ya. Nah, ada suplai udara tekan. Ini berarti ada ya. Ada masuk ke sini. Ini kedorong ke bawah toh. Kalau kedorong ke bawah ini gate-nya gimana? Ini ke bawah juga. Iya, Pak. Nah, semakin besar atau semakin tinggi persentase udara tekannya, maka semakin nutup apa semakin buka? Semakin tertutup, Pak. Nah, semakin nutup. Ya. Berarti ketika normal, ketika Anda beri udara tekannya itu, persen udara tekannya itu semakin besar, maka persen opening valve-nya semakin turun gini kan ya. Semakin nutup. Inilah air to open. Air to open. Ya, udara tekan digunakan untuk membuka. Air to close. Aduh, salah. Sorry. Air to close digunakan untuk menutup. Air to close.
Ya. Jadi semakin Anda beri udara bertekanan, itu malah semakin nutup. Kalau yang kondisi gagal, valve-nya buka karena gate-nya terangkat ke atas. Tapi ketika normal, Anda beri udara tekan, semakin banyak udara tekannya malah semakin nutup gitu ya. Iya, Pak. Oke. Lanjut kepada Rahadian Yogi. Halo, Rahadian. Iya, Pak. Nah, sekarang Anda lihat yang FCAO, yang B. Anda lihat yang ini, Rahadian. Sekarang kita kondisi fail, berarti fail close ya. Nah, ini nggak ada ya, Yogi ya. Ini nggak ada. Kalau fail close, berarti pegasnya ini ke atas. Ya enggak? Nah, ini terangkat ke atas. Kalau ini terangkat ke atas, maka valve-nya ini, gate-nya ini menutup apa membuka nih? Ini terangkat ke atas, Anda lihat. Ini posisinya begini. Nutup atau buka? Nutup ya. Fail close. Ya kan? Nggak bisa ngalir nih kalau ini terangkat ke atas. Ini kan nutup ya. Jadi nutup nih. Nggak bisa ngalir. Gitu ya, Yogi ya. Kondisi sebaliknya. Izul Haq Agung. Iya, Pak. Nah, sekarang kondisi sebaliknya itu normal ya. Ini saya hapus dulu. Ketika normal, artinya ada pasokan udara tekan, berarti ini ada. Maka udara tekan masuk kan. Ini nekan, pegasnya turun. Ini turun. Nah, ini turun juga kan. Nah, ini gimana valve-nya? Semakin buka apa semakin nutup? Semakin terbuka, Pak. Semakin terbuka. Ya. Berarti open. Maka ketika persentase udara tekannya Anda tambah, maka persen opening valve-nya juga nambah. Semakin terbuka, inilah air to open. Air to open. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini penting ya. Ini penting. Supaya kita tidak salah milih tipe aksi valve ya, control valve. Karena kaitannya dengan safety. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ini ada sistem konfigurasi pengendalian proses dalam sebuah flash drum. Umpan masuk ke dalam flash drum, dipanaskan menggunakan steam dalam yang mengalir di dalam koil. Steam akhirnya berubah jadi kondensat. Berarti memanfaatkan panas
laten kan ya. Lalu ada sebagian fraksi ringan daripada umpan ini menguap, vapor ya. Nah, kondisinya ini P dan T tertentu. Ya, kesetimbangannya pada P dan T tertentu. Nah, Anda lihat ada batasan proses ya. Ada batasan proses yang harus kita patuhi. Pertama, tekanan operasi harus kurang dari tekanan desain atau Pmax. Demikian juga T operasi kurang dari T design atau Tmax. Tangki ini dirancang dengan tekanan desain tertentu. Jadi Anda harus beroperasi di bawah tekanan desain yang sudah dirancang ya, atau sudah Anda hitung. Sekarang resikonya apa kalau tekanan operasi melebihi tekanan maksimum atau tekanan desain? Apa, Ulfi? Meledak, Pak. Mungkin. Ya, bisa. Misalnya tekanan desainnya 10, Anda operasinya 12 atau 13 gitu ya. Nggak kuat. Nah, seperti ini pertimbangan safety kan ya. Pertimbangan safety. Nah, sekarang Anda lihat coil ini. Ini kita punya batasan coil steam harus terendam oleh cairan. Artinya apa? Cairan nggak boleh kosong. Ini batasan ya. Batasan yang pertama. Nah, PT level ya. Level itu H ya. Ini artinya perlu dijaga. Ya. Tekanan perlu dijaga atau diterapkan pressure control. Nih. Level diterapkan level control, dijaga dengan level control 10. Dan flow steam, ini Anda lihat, flow steam ini untuk ini kan ya, suplai panas toh. Ini juga di fix ya, flow controller. Nah, dari batasan-batasan yang ini tadi, sekarang ini valve, itu tipenya apa? Valve close atau valve open sebaiknya. Nah, harusnya Anda sudah paham. Menurut Anda dari batasan yang sudah ada tadi, ya, dari batasan yang sudah ada, valve untuk steam itu sebaiknya valve close atau valve open. Jadi Anda bayangkan ketika tidak ada pasokan energi udara, tidak ada pasokan udara tekan,
Maka dari kajian pertimbangan safety, sebaiknya valve untuk steam ini buka apa nutup. Nah, oke, menurut Anissa, tes. Open ya, Pak? Nah, ini valve open atau valve close? Valve open ya, Pak? Sekarang valve open, berarti kalau tidak ada udara tekan, menurut Anissa ya, valve open. Kalau valve open, berarti steamnya masuk terus, ya enggak? Iya, Pak. Steamnya ngalir terus. Steamnya ngalir terus kan? Kira-kira apa yang terjadi dengan suhu? Suhu di liquid di dalam tangki. Kalau steamnya Meningkat ya, Pak? Ya, steamnya kan naik terus. Suhunya naik terus. Nah, artinya pilihan valve openmu tepat nggak? Oh, tidak ya, Pak? Apa? Tidak, Pak. Tidak tepat. Berarti Ya. Harusnya close ya, Pak? ya, valve close. Oh, iya. Kalau tidak ada udara tekan, maka amannya valve ini nutup supaya nggak ada steam masuk, suhu nggak naik. Itu ya. Berarti ini valve close. Valve close, air to open. Maka ini yang benar. Ya. Nah, sekarang untuk valve yang untuk aliran liquid nih. Sekarang ini. Ya, untuk aliran liquid. Wilda Ayu Putri, tes. Iya, Pak. Ya, Wilda. Yang kenceng ya, Mbak, suaranya ya, Mbak, supaya bisa didengar. Iya, Pak. Nah, ini Wilda. Yang ini valve open atau valve close? Tadi constraint-nya ini. Constraint-nya ini. Coil harus apa? Terendam. Pak, mohon maaf Pak. Tadi waktu Bapak menjelaskan ini jaringan saya terputus, jadi saya baru rejoin, Pak. Waduh. Berarti kamu belum paham. Iya Pak. Oke, jaringannya. Ya tadi wifi-nya mati Pak, jadi saya pakai dari tethering HP sekarang Pak. Oh, itu. Saya kan Iya. nggak tahu ya kalau jaringanmu kayak gitu ya. Berarti, Iya Pak, mohon. nah, itu berarti gagal jaringan ya kamu ya. Fail apa itu? Fail jaringan ya, fail wifi. Wah, ini harus diestafetkan ke siapa? Nada Alia. Mudah-mudahan jaringanmu baik. Iya, Pak. Tapi Halo? Nada, tolong Wilda tetap fokus ya supaya Anda paham. Baik Pak. Nada, yang ini apa? Constraint-nya kan ini nada. Valve close, Pak. Fail close. Jadi ini fail close. Gagal nutup toh supaya cairannya nggak Habis, Pak. habis. Berarti air to open. Ya.
sekarang Wilda berani nggak menjawab yang ini? Vapor product ini PC. Valve open atau valve close? Valve open, Pak. Jelaskan. Karena dia tuh ada Ini valve open jelas. Anda lihat constraint-nya itu. Anda lihat batasannya. Ini valve open, oke, betul. Kenapa sekarang kok valve open? Anda lihat dari batasannya itu. Ini kan pressure control. Ya, pressure control. Yang dijaga tekanan di sini. Ya. Tekanan di dalam tangki drum. Betul. Iya, Pak. Valve open betul. Air to Iya. close. Nah, sekarang jelaskan kenapa valve open. Berarti agar nantinya saat udara tekan itu nggak ada valve yang kebuka, Pak, sehingga tekanan di dalam tanknya itu berkurang berarti, Pak. Ketika tidak ada pasokan udara tekan, maka valve-nya ini buka apa nutup? Buka, Pak. Ketika fail, maka valve-nya open kan ya? Iya, Pak. Kalau valve-nya open, uapnya keluar apa? Bisa keluar apa enggak? Pak. Nah, Pak. flow vape-nya juga keluar sehingga tekanannya turun. Kurang. Iya. Ya, tekanannya tidak sampai naik ya. Iya, Kalau misalkan ini Anda pilih valve close, uap nggak bisa keluar. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau uap nggak bisa keluar, P-nya tambah naik gitu ya. Iya. Nah, maka yang benar adalah valve open. Ini valve close. Ini valve close. Nah, aksi reverse acting, ya, reverse acting, direct acting ini adalah aksi controller yang sudah terintegrasi dengan sensor, proses dan valve. Ya. Kalau yang kemarin minggu lalu kita bahas itu kan aksi individual ya. Reverse direct. Nah, sekarang kita punya aksi yang sudah terintegrasi dengan elemen lain gitu ya. Nah, ini ukuran kapasitas valve. Ukuran dan kapasitas valve. Secara pada kondisi normal, steady state gitu ya, normal, steady state, sebaiknya valve Anda itu Anda kondisikan persentase bukaannya itu 50%. Supaya apa? Valve ini punya rentang terbuka sampai 100% dan nutup sampai 100% itu artinya terbuka 0% gitu ya. Jadi punya rentang 50-50 ya ke sana. Ini 50% open. Kalau ini 100% open. Ya 100% open. Ini 0% open. 0% open itu artinya fully close. Ya. Tertutup penuh. 100% open ya fully open. Kapasitas valve ditentukan dengan faktor kapasitas atau koefisien aliran.
CV ini ya. CV dinyatakan dalam US gallon per menit. Ya, CV dinyatakan dalam US gallon per menit air yang mengalir melalui valve dengan pressure drop 1 PSI. Misalnya kita punya control valve dengan CV-nya itu 25 GPM. Artinya apa? Valve ini mampu mengirim 25 galon per menit air ketika valve mempunyai pressure drop 1 PSI. Nah, nanti kalau Anda simulasi proses menggunakan Unisim, lalu Anda beralih dari steady ke dynamic, maka Anda harus tentukan ya ukuran valve, ukuran alat prosesnya, sizingnya ya. Praktikum Simpros sudah belum? Sudah ya? Sedang, Pak. Oh, sedang. Tapi praktikum Simpros Anda, simulasi proses itu steady state ya? Iya, Pak. Nah, suatu saat ketika Anda harus dynamic, itu harus beralih ke dynamic ya. Misalkan Anda akan menerapkan konfigurasi menerapkan pengendalian otomatis, ya berarti Anda harus move dari steady ke dynamic. Lalu Anda sebelum running dynamic ya alat-alat itu harus ditentukan ukurannya, diameternya, volumenya gitu ya. Lalu valve harus ditentukan CV-nya sehingga simulasi dynamic bisa berlangsung. Baik, untuk elemen kendali akhir ini ya, jadi pengendalian proses, elemen Dalpro ya, itu ada proses, ada sensor, transmitter, ada elemen pengendali akhir, contohnya adalah control valve, dan yang keempat adalah controller itu sendiri. Nah, semua ini memiliki model matematika. Bisa order 0, 1, 2, sampai N. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang control valve ini ya. Ini inputnya adalah controller output ya, ini dari controller ya, dari controller. Nah, control valve punya model matematika dengan fungsi transfer GV. Nah, ini misalkan fungsi transfernya order 1 ya. Order 1. Di mana K adalah gain, valve gain, dan tau V adalah konstanta waktu valve aktuator. Nah, nanti kalau di diagram blok ini diintegrasikan dalam diagram blok loop tertutup,
Nanti model matematikanya harus bisa Anda jabarkan ya. Karena masing-masing elemen tadi punya model matematika orde 1, orde 2 gitu ya. Lalu gabungannya nanti, integrasinya nanti orde berapa, seperti itu. Nah, untuk subbab terakhir, yaitu subbab dalam bab 3 ini, subbab terakhir adalah 3.4. Kita akan bahas tentang controllernya itu sendiri, feedback controller. Nah, kalau nanti Anda misalkan bekerja di pabrik, industri proses kimia gitu ya, yang mana pabrik itu sudah menerapkan sistem pengendalian otomatis, dan Anda sebagai proses control engineer, mungkin nanti Anda akan ditempatkan dalam suatu ruang kontrol, atau yang sering dikenal dengan DCS ya, Distributed Control System. Nah, di ruang kontrol itu Anda bisa melakukan setting, tuning ya, setting set point berapa gitu ya, tuning. Nah, tuning kalau PID ada proporsional ya, gain, time integral, time derivative. Set point, misalnya set point suhunya 150, Anda ganti 155, itu bisa Anda lakukan di ruang kontrol atau DCS. Tapi bisa juga Anda lakukan di lapangan ya, standalone controllers ya. Pengendali mempunyai pengendali yang berdiri sendiri di lapangan. Kalau Anda harus ngubah, ya Anda harus turun, ngubah set point, ngubah settingan tuning, itu Anda harus turun. Gitu ya, standalone. Nah, aksi controller ini penting. Aksi controller penting sekali, karena di sini sangat-sangat berpengaruh terhadap stabilitas ya, respon, stabilitas proses. Pemilihan yang salah menyebabkan pengendali tidak bekerja dengan baik. Reverse acting, ada direct acting. Nah, minggu lalu Anda sudah belajar cara menentukan aksi pengendali secara individual ya, controller, individual controller. Nah, sekarang ini yang secara individual ya. Ini yang secara individual. Untuk contoh reverse acting yang untuk pengendali suhu, heat exchanger. Ketika suhu di sini naik, supaya suhunya turun, maka laju alir steam harus dikurangi. Berarti ini reverse. Ya. Ketika level di sini naik, supaya turun ke set point, maka
flow output harus dinaikkan juga. Ini direct. Ini individual ya, individual. Nah, jenis-jenis pengendali umpan balik ada 3. Ya, nanti PID. Ya, PID. Nanti kita akan bahas P saja, lalu PI, dan satu lagi PID. Nah, dalam feedback control kita perlu alat ukur. Alat ukur digunakan untuk mengukur variabel CV kan ya. Lalu sinyal terukur dari alat ukur ditransmisikan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Selisihnya inilah yang kita sebut dengan error. Ya, error. Maka controller akan membuat suatu keputusan, memutuskan decision ya, untuk menurunkan error. Bahkan errornya itu sampai sama dengan 0. Ketika error sama dengan 0, artinya variabel CV sama dengan set point. Ya kan? Set point. Jika persamaan 341 ini dinyatakan dalam term deviasi, maka seperti ini. Ya. Term deviasi. Nah, kita lihat ya. Ini diagram blok mekanisme feedback controller. Jadi ini dari control variable yang dikirim oleh sensor transmitter ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Selisihnya error. Ya, error lalu akan diminimize oleh controller sehingga controller akan mengirimkan sinyal outputnya ke valve ya, ini tuh valve ya, itu valve ya. Nah, sekarang ada beberapa mode ya. P control. Ya, P control ini controller output ya 344. Untuk P control proporsional. Jadi controller output adalah controller output ya saat kondisi awal atau tidak ada bias plus gain kali error gitu ya. Nah, ini controller output untuk P control. Nah, itu ya. Nah, untuk reverse acting, direct acting nanti kita sepakati bahwa untuk reverse acting itu gainnya positif, kalau direct itu gainnya negatif gitu ya.
Nah, ini pengaruh gain terhadap output controller. Ya, output controller. Ini output. Untuk direct naik ya, yang naik. Kalau reverse ini naik turun. Nah, tapi Anda lihat nih, controller outputnya ini kemudian ini Anda lihat, ini controller outputnya ini flat ya. Karena aksi proporsional ya. Jadi kalau gainnya Anda berbesar, dia responnya semakin sensitif ya. Ini misalnya KC sama dengan 3 dan seterusnya ya. Ini juga, nah seperti ini, KC sama dengan min 3 misalnya seperti itu. Ini flat. Nah, beda kalau kita nanti punya PI ya. Oke, tapi sebelumnya ketika kita di industri atau pabrik, maka KC itu dikenal juga dengan proportional band atau PB. Nah, PB dirumuskan seperti persamaan 345, 100 dibagi KC. Ya, maka controller output untuk proportional controller ya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, KC besar, PB turun, oke. Sehingga sinyal pengendali semakin sensitif. Nah, dengan penyusunan ulang dari semua yang sudah kita jabarkan tadi, maka fungsi transfer untuk P control adalah sama dengan gain saja. Ya, order 0 ini ya. P control ini fungsi transfernya sama dengan KC. Nah, sekarang PI ya, PI. Bedanya apa dengan P? Ada tambahan ini. Anda lihat nih, tambah ini. Ada tambahan ini. Ada tambahan integral ya, ada tambahan integral. KC per to I integral eksponen, bukan eksponen, error ya, error. Di mana to I sekarang ini adalah integral reset time, integral time. Biasanya nilainya dari 0,1 sampai 50 menit. Ini apa namanya? Untuk PI berarti ada dua tuning parameter, yaitu KC dan to I. Kalau proporsional hanya satu ya tadi, KC saja. Nah sekarang ada dua, KC dan to I. Nah setelah periode waktu T sama dengan to I ya, ketika T sama dengan to I, maka ini Anda masukkan ke sini. Hasilnya ini. Integral dari 0 sampai to I. Hasilnya ini bisa kita coret ya, KC kali error.
Nah, coba Anda lihat persamaan awal nih. Ini itu sama dengan ini. Ya enggak? Sama. Artinya apa? Setiap T sama dengan tau I itu terjadi pengulangan aksi proporsional KC E error. Lalu T sama dengan 2 tau I ini terjadi pengulangan lagi dan seterusnya. Jadi setiap periode waktu setelah periode waktu tau I minute ini terjadi pengulangan aksi proporsional. Ya, pengulangan aksi proporsional ini. Maka kita lihat controller output responnya begini, naik gini. Ya, naik gini. Beda dengan yang proporsional tadi flat ya. Kalau proporsional kan flat gini ya. Kalau kita ingin memperbesar, membuat tambah sensitif ya gainnya harus diperbesar. Ya kan? Nih flat. Tapi beda ketika kita terapkan integral. Nah, responnya controller outputnya seperti ini ya. Nah, fungsi transfernya ini. Ya, fungsi transfer untuk PI. Fungsi transfer untuk PI. Tadi kalau P kita punya GC sama dengan KC. Kalau PI nih ya, KC kali 1 plus seperto IS. Nih ya. Nah, kita masih punya satu lagi yaitu PID. Nah, untuk PID yang harus Anda tune selain KC dan tau I juga tau D. Ya, jadi selain KC tau I juga ada tau D yaitu derivative time ya. 3 parameter yang harus Anda setel, Anda tune KC, tau I, tau D. Nah, untuk PID fungsi transfernya ini. Gitu ya. PID. Perbandingan P, PI, dan PID. Ketika Anda tuningnya benar, untuk misalkan Anda menerapkan pengendalian suhu, pengendalian level, pakai P, PI, PID. Ketika tuningnya benar, maka ini yang paling responnya paling cepat ya. Paling cepat.
Baik, kita PPI PID sudah ini ya, kita bahas, lalu selanjutnya kita akan bahas tentang, nah ini perlu fokus ya, mudah-mudahan Anda masih fokus ya. Penentuan reverse direct ya, berdasarkan integrasi semua elemen. Jadi di sini ada elemen proses, sensor, control valve, dan controller. Nah sekarang ini R atau D ini integrasi ya, tergantung dari aksi control valve, aksi sensor maupun prosesnya ya. Nah sekarang ini tipe valve-nya apa tadi? AO atau valve close ya. Yang ini valve close juga. Yang ini valve open. Nah, seperti ini kan. Ini sensornya, ini valve close ya, R2 open. Berarti kalau persen udara tekannya naik, maka persen opening valve juga ikut naik. R2 open. Yang ini R2 close, berarti persen udara tekan ya. Persen udara tekan naik, maka persen opening valve-nya turun. Ini juga, ini berarti R2 open ya, persen udara tekan naik, maka persen opening valve-nya ikut naik. Nah, kira-kira gitu. Berarti ini untuk valve ini D, untuk valve ini D, ini R. Nah, ini kan valve ya, sensor, proses seperti apa, kita lihat yang ini. Sehingga kita nanti ini bisa R seperti apa, kok ini juga bisa R, yang ini D. Nah ini bagaimana cara menentukan ini ya. Anda lihat ini penentuan aksi controller yang terintegrasi dengan komponen proses, sensor, dan control valve. Ini penting ya, Anda harus susun dulu komponen atau elemennya ya, proses, sensor, valve, dan controller. Lalu Anda buat hubungan input terhadap output. Hubungan input terhadap output. Ya, hubungan input terhadap output. Sekarang kita lihat yang controller FC dulu. FC itu kan berarti ini. Ya. Ya, ini FC. Prosesnya berarti flow
Inputnya adalah flow steam, outputnya juga flow steam. Ya, nih proses. Ketika flow steamnya naik, maka outputnya flow steamnya juga naik. Naik apa? Direct. Kalau direct berarti plus. Sensor kita pilih yang sensor direct ya. Sensor direct. Jadi ketika flow steamnya naik, nih, ketika flow steamnya naik, maka sinyalnya juga ikut naik. Sinyal yang di sini juga ikut naik. Nah, berarti itu adalah naik, ini direct juga, plus. Nah, sekarang control valve kita itu kan air to open. Inputnya apa tadi? Sinyal udara tekan. Kalau sinyal udara tekan naik berarti semakin buka toh. Persen opening valve-nya juga tambah. Naik, direct. Gitu ya. Berarti ini plus. Nah, sekarang yang penting adalah ini kok bisa air nih. Caranya gini. Secara overall FBC itu perkalian semua aksinya harus negatif. Ya, ini penting nih. Secara overall perkalian semua aksinya untuk FBC ini harus negatif. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Plus kali plus ya. Lalu plus kali plus ini plus. Supaya perkalian yang terakhir ini negatif, maka di sini harus negatif. Berarti ini adalah R. Ya. Maka secara total semuanya negatif di perkaliannya. Oke, ini untuk FC. Sekarang untuk PC. Ya. Untuk PC kita buktikan ya. PC berarti kan gini. Ini flow vapor. Ini tekanan ya. Gini kan ya. Berarti outputnya tekanan nih. Inputnya flow vapor. Ya, ketika flow vapor naik, tekanannya turun. Ya enggak? Ini reverse. Oke, ini untuk proses ya. Minus. Untuk proses minus. Sensor kita pilih yang direct. Ketika tekanan yang terukur turun, sinyalnya ikut turun. Ini direct. Plus. Ya. Nah, ini air to open. Air to close ya, air to close. Air to close berarti ketika sinyal udara tekannya semakin bertambah, malah semakin nutup, ya toh? Air to close. Nah, berarti persen opening valve-nya turun. Naik turun reverse. Ini minus. Nah, sekarang secara overall semuanya harus negatif. Secara overall ini harus negatif. Nah, ini minus. Ya. Ini minus kali minus plus. Ya, plus.
plus kali minus supaya kalau dikalikan minus ini harus minus, maka ini reverse. Oke, sekarang kita buktikan ada kasus untuk PC ya, untuk kasus kalau tekanan terukur naik lebih besar dari set point, maka sinyal dari sensor juga lebih besar dari set point. Ya. Karena ini sensornya sensor direct. Ini kasus jika tekanannya naik. Ini kasus ya, tekanannya naik. Nah, errornya berarti kalau tekanannya naik, maka errornya negatif. Ya, tadi aksinya reverse kan ya. Untuk controller itu kan reverse. Maka KC-nya bernilai positif. Jadi kalau kita controller output ya, controller output itu sama dengan ini KC-nya ya plus KC ini kan kali errornya negatif. Nah, berarti ini kan minus ya enggak? Artinya controller outputnya semakin berkurang. Kalau controller outputnya berkurang, maka sinyal udara tekannya berkurang. Ya, sinyal udara tekannya berkurang. Ingat, ini tadi R2 close. Ya enggak? R2 close ya, ini R2 close berarti kalau sinyal udara tekannya berkurang, persen opening valve-nya semakin nambah. Kalau persen opening valve-nya nambah, maka flow vapornya juga naik. Sehingga tekanannya bisa turun, yang tadinya naik, ini tekanannya turun sampai sama dengan P set point. Lalu selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ini Anda buktikan. Ya, ini Anda buktikan. Nah, untuk bab 3 selesai ya. Sehingga minggu depan kita lanjut dengan bab 4. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, tolong supaya Anda lebih paham, nanti di rumah itu baca lagi ya di yang masih kosong-kosong tadi tanda tanya tolong dilengkapi, Anda buktikan supaya Anda lebih paham gitu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kuliah hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. You are welcome.